jadi 64 ya, bahkan yang udah termasuk. Ini kayaknya belum diupdate paketnya. Lalu ada 300 komitmen, ada 2006 miliar masyarakat, terus pertemuan pertamanya dihadiri 1000 partisipan dari 73 negara. Yang kedua adalah kalau untuk khusus di Indonesia, sistem yang digunakan adalah ada core team, nanti mungkin akan dijelaskan oleh core teamnya juga. Ada core team yang intinya adalah teman-teman OMS yang concern terhadap isu pemerintahan dan negara. Intinya seperti itu. Dan ini nanti akan menjadi salah satu topik kita juga yang kita membicarakan gimana caranya nih supaya daerah juga mendapatkan manfaat yang lebih besar dari gerakan. Ini sekilas. Ya, ini sekilas tentang OJP-nya. Mungkin ada upaya yang dilakukan adalah bagaimana mendorong komitmen pemerintah terkait dengan pemerintahan yang terbuka. Dan di Indonesia sendiri kalau kita melihat regulasi yang ada sebenarnya di beberapa regulasi itu secara jelas sebenarnya sudah tercantum. Kan misalnya di 2008 sudah ada KIP itu bagus, tetapi ketika implementasinya ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian berikutnya lagi terkait dengan amanah undang-undang yang 2008 tentang KIP, ini seakan-akan bahwa itu hanya adanya di level-level atas gitu, hanya level atas. Kemudian ketika mau diterjem ini sudah berapa tahun, 2008. Tapi kalau misalnya kita suruh baca kita juga nggak tahu gitu. Jadi harus ada yang namanya informasi yang bermakna, yang mana nantinya akan membuat publik lebih bisa berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Terus yang ketiga juga, memang masalah DPRD dan Parpol ini sangat menarik ya gitu, dan bisa kita eksplorasi lebih jauh dalam diskusi ini, dan mungkin bisa satu diskusi gitu ya, bagaimana keterbukaan badan representasi kita gitu ya dalam seperti partai politik ataupun DPRD gitu. Dan tadi saya banyak mendengar isu tentang ini. Terus memang dilematis dari tata kelola pemerintahan yang untuk menjalin dukungan yang lebih luas dari stakeholder pembangunan termasuk masyarakat sipil. Yang kedua, bagaimana kemudian OJP juga punya manfaat teknis, bahwa apa yang ada dalam nilai-nilai OJP itu kemudian dituangkan dalam rencana pembangunan nasional ataupun rencana pembangunan di tingkat daerah. Jadi ukurannya juga menjadi lebih jelas. Ketiga, mekanisme seperti OJP ini bisa bermanfaat juga untuk mengatasi kebuntuan diplomasi bilateral, termasuk misalnya praktek-praktek pelarian pajak oleh perusahaan itu kadang nggak bisa diselesaikan hanya oleh 1-2 negara gitu, tapi dalam mekanisme global seperti ini. Saya melihat ada beberapa manfaat itu dari OJP. Nah, persoalannya kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat tersebut gitu. Artinya kalau misalnya ini sebagai sebuah mekanisme yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas, bagaimana pemerintah mencoba mengakomodir semua isu yang ada. Juga perlu tahu dokumennya bentuknya seperti apa segala macam. Artinya memang semua proses itu memang juga bisa lebih terbuka. Bagaimana misalnya kalau rencana aksi nasional sudah dibuat, apa manfaat pertemuan seperti ini? Usulannya bisa diakomodir atau tidak? Nah, kalau misalnya tidak bisa diakomodir, nanti seperti apa? Kalau bisa, seperti apa? Verifikasi kita terhadap usulan itu nanti seperti apa? Saya pikir ya mungkin ini bisa didiskusikan dalam sesi-sesi selanjutnya, tapi buat saya mekanisme di dalam OJP sendiri itu sebuah tantangan di samping dengan tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, bahwa undang-undangnya sudah ada tapi pelaksanaannya masih carut marut gitu ya. Jadi jangan sampai kerja teman-teman itu sudah pada level segini,
OGP-nya masih di level ini gitu. Yang kita pengen kan sebenarnya OGP ketika dia punya manfaat, dia ada pada posisi sejajar dengan apa yang sudah dilakukan teman-teman baik di bagaimana mendorong pemerintahan terbuka di daerah. Seringkali kita tergantung pada siapa yang memimpin di daerah itu gitu. Nah, kemudian yang kedua, dinas pendidikan. Jadi memang pas UKP 4 seperti saya sampaikan tadi waktu sharing awal pengenalan lembaga apa yang sudah dikerjakan, ini kan dua instrumen yang saya bilang sudah disiapkan sama UKP 4, yaitu pertama adalah PPID-nya dan yang kedua adalah standar operasional prosedurnya SOP terkait dengan pelayanan informasi. Tetapi rohnya hal yang sangat substantif yaitu daftar informasi sendiri itu belum ada sama sekali. Karena itu daftar informasi publik ini kita melakukan technical asistensi kepada PPID utama yang menjadi program percontohan model untuk PPID program wajib yang serta-merta yang tersedia setiap saat secara berkala dan yang dikonsolidikan. Ya, itu juga banyak hal yang memang sama sekali mereka baru. Nah, kami mencoba melakukan proses technical asistensi untuk penyusunan itu. Daftar informasi ini untuk teman-teman ketahui kita sudah punya draftnya. Nanti dalam minggu ini ada pertemuan di setiap SKPD, ya PPD utama bersama yang memfasilitasi untuk menetapkan itu dan itu akan disampaikan dalam workshop besar. Sebelum dia diusulkan ke PPD utama, ditetapkan sebagai daftar informasi publik. Jadi dia punya proses pentahapan itu juga yang kita lihat dan itu sudah ada draftnya, outputnya draftnya sudah ada. Kemudian pembentukan misalnya informasi terkait dengan BPJS Kesehatan. Lalu masalah-masalah dana BOS, penggunaan anggaran dana BOS, pengalokasian dana BOS di beberapa sekolah yang menjadi persoalan. Misalnya di Batu Merah, misalnya di Kayu Tiga karena dua kelompok sasaran kita di situ. Sehingga oleh sisi yang kita dampingi, kita melatih mereka untuk bisa fungsi sama sekali karena tupoksinya nggak jelas, itu yang pertama. Lalu standar operasional prosedur itu mereka tidak berlakukan. Karena itu yang kita dorong, kita kembali memberdayakan PPID sistem online di pemerintah kota. Bisa aja kita melakukan lewat email internet ya. Tapi ini kelompok CC kita melatih untuk mereka membuat surat. Jadi sampai pada proses melatih membuat surat, itu pun kita latih mereka dengan form yang sederhana dan form yang paling sedikit teman-teman. Proses ini untuk melakukan uji akses itu juga ada standarisasinya terkait dengan surat ordolas substansinya. Tetapi yang kami mau sampaikan kepada masyarakat bahwa hak atas informasi itu adalah hak individu. Betul. Hak individu. Nah, di dalam undang-undang pun itu sudah dijamin. Dengan KTP pun mereka bisa langsung dapat. Dan sebenarnya kami sudah komunikasikan dengan KAI. Kebetulan kami selama ini bekerja dalam berbagai kegiatan terkait dengan uji akses. Kami melakukan kerja-kerja dengan Komisi Informasi Sulsel. Dan memang menjadi persoalan juga mungkin di teman-teman di level KAI juga ini mungkin yang kerja-kerjanya yang perlu lebih dioptimalkan ke depan karena visi untuk mendorong ini sehingga masyarakat juga mudah untuk mengakses informasi. Nah, yang berikut kami juga kemarin dari Maluku biar bisa dicatat ya, biar bisa dicatat di Sulbar, terus di Sulbar sedang proses, kemudian Sulawesi Tengah, Sulut. ketika kami dengan kemitraan itu juga ada inisiatif untuk mendorong perda penyelesaian sengketa pelayanan publik yang di dalamnya merekomendasikan juga elemen masyarakat sipil untuk melakukan artinya begini, teman-teman ini punya jalan. ada juga yang mengatakan gimana saya mendorong advokasi kerja karena kan kalau ada pengalaman di desa maksudnya ada kader kita di desa itu ketika menanyakan tentang dana desa atau kepala desa dalam rangka rencana segala macam rencana aksi nasional itu juga harus dikontrol rencana aksi daerah. Nah, ketika dia enggak, bukan bersinergi tidak ada, belum dibuat, belum ada. Iya. Tidak ada pada level global. Itu ada kortim negara pemerintah, yang kortim negara permasalahannya bisa jadi bahwa kapasitas CSO itu sendiri
tadi terkait dengan kerja kerja. Tata kelola OJP belum sampai Siapa saja yang sampai ke dan model usahanya apa Yang berapa saya tidak bisa mengikuti proses ini karena dia adalah teman saya, karena saya dekat dengan dia. Jadi mengakui bahwa kita membuat keputusan itu, si pembuat kebijakan itu tahu dia pasti bisa bias, bisa jadi keputusannya itu tidak subjektif. Nah makanya daripada itu kalau menurut saya emang akal-akalan ini emang susah kalau yang masalah yang ini karena Ini mungkin ganti budgetnya sedikit. Jadi kita ini seolah-olah. Jadi kadernya yang terendah tapi fee-nya yang tertinggi. Fee-nya tertinggi ke Seandainya semua 1 jam semuanya ribut tidak masuk. Iya, tapi kan dia sudah tahu hasilnya. Dia manfaatkan kondisi jaringan. Jadi dia senangnya, oh jaringannya tidak bagus. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk itu dia Nggak bisa lagi. iya nggak bisa. Tetapi pada saat titik-titik tertentu dia buka. RPSN yang pegang PIN. PIN kan itu dibagi sama yang itu di situ. Modus. Modus-modusnya. Iya kan? Sementara faktor yang kita tahu bermasalah dia berapa? Kita bisa mulai dari bisa ada sih ada menyurati pemerintah kayak kenapa ini yang terjadi dan segala macam. Iya, itu surat Kalau misalnya teman-teman CSO bersetuju misalnya di bawah melakukan penampingan, ada tidak adanya program jadi itu kan bagian dari sepakat ada yang khas dan menjadi persoalan yang umum yang terjadi di region ini. Seperti juga region yang lain pasti punya persoalan yang khas gitu ya. Terus yang kedua pertemuan yang agak sensitif ini. Memang rencananya Agustus tadinya, Pak Justus. Oktober, Pak Justus. Tapi kemudian kita berpikir ini ada kemungkinan maju September. Ini belum diputuskan tapi saya sudah tulis September. Aduh, mohon maaf kawan-kawan semua. Saya ini kalau dari segi proses keliru sebenarnya. Harusnya Oktober tuh tulisnya di sini kan. Baru kemudian apabila kita sepakat kemudian jadi September. Tapi oke lah, sudah nge-close. Sepertinya Pak Justus justru mengantar kita ke pertanyaan tentang apa harapan kita ya terhadap forum ini. Ya, apa harapan kita terhadap forum ini? Saya undang kawan-kawan. Saya sebenarnya menulis, bisa bantu mengumpulkan kalau tiga menit lagi selesai tidak selesai kumpul. Ada yang mau membacakan? Ya, silakan. Sesuatu yang kadang-kadang kalau bicara tentang keterbukaan informasi, kemudian dengan situasi terkini itu, dengan situasi lokal, apalagi wilayah kita kan sangat, kalau bicara di wilayah ini, tadi juga bisnis dengan HAM misalnya. Harapan bahwa bagaimana di forum ini mungkin kita selama ini hanya bekerja sama pemerintah dengan OMS misalnya secara relasi gitu kan, informal gitu. Bagaimana mungkin forum ini bisa mendorong secara bersama-sama bahwa kerjasama itu terlembagakan gitu, terlegalisasi gitu kan, dengan cara mungkin ada memang jadi sudah ada pemerintah selain Undang-Undang Nomor 14 itu, karena memang sebenarnya di misalnya soal PPID itu ini dapat menjadi wadah untuk mendorong implementasi KIP dan keterlibatan pihak swasta dalam keterbukaan informasi, gitu ya. Jadi ini ada menjadi kekuatan advokasi ya yang kita lakukan secara bersama-sama dan seterusnya. Kemudian
ada program bersama di tingkat regional untuk mendorong percepatan sama. Kemudian peserta serius dan bisa diimplementasi ke daerah. Oh ya, ini masuk ke rekomendasi. Dan juga mempromosikan keterbukaan pemerintah. Kira-kira begitu saya memahami. Nah, kalau OJP gagal atau tidak menjadikan keterbukaan informasi itu sebagai prioritas, kita bisa mempertanyakan kan OJP ini di mana sebenarnya? Ininya dia apa? Efektivitasnya di mana? Tapi nanti akan dijelaskan lagi lebih mendalam di sesi. Bisa tidak dijelaskan mungkin secara ringkas saja sudah sejauh mana OJP ini bekerja di nasional ya, sehingga nanti mungkin bisa kita juga diskusikan karena kan teman-teman sebenarnya di daerah, CSO di daerah